Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 manajemen akan mempresentasikan suatu studi kasus dalam rangka memenuhi tugas manajemen sesi UTS. Dalam kesempatan kali ini, kami memutuskan untuk memilih topik The Exceptional Manager untuk kami bahas. Namun, dalam presentasi ini, kami akan lebih fokus untuk membahas tentang Exceptional Manager dari perusahaan Tesla, yaitu Elon Musk. Sebelum masuk ke topik Exceptional Manager, kita bahas dulu nih bagaimana sih latar belakang berdirinya perusahaan Tesla ini. Jadi pada tahun 2003, Martin Eberhard dan Mark Tarpenning menjual e-book mereka untuk membangun perusahaan mobil listrik ini. Perusahaan Tesla ini bertempat di Palo Alto, California dan berspesialisasi dalam pembuatan panel surya, energi baterai lithium-ion, dan kendaraan listrik. Kemudian pada tahun 2004, Tesla mendapatkan 7,5 juta dolar dalam pendanaan seri A, termasuk pendanaan dari Elon Musk sebesar 6,5 juta dolar yang telah menerima 100 juta dolar dari penjualan sahamnya di PayPal 2 tahun sebelumnya. Setelah itu, Musk menjadi CEO Tesla dan pemegang saham terbesar Tesla. Visi dan misi Tesla. Visi Tesla yaitu menciptakan perusahaan mobil paling menarik atau the compelling vehicle di abad ke-21 dengan mendorong transisi dunia menuju kendaraan listrik. Sedangkan misi Tesla sendiri, jika dipersingkat, yaitu mempercepat munculnya transportasi berkelanjutan yang dalam hal ini yaitu ramah lingkungan dengan mempopulerkan mobil listrik ke pasar massal dengan sesegera mungkin. Nah, kemudian untuk segmentasi Tesla sendiri, Tesla menggunakan monosegment positioning, yang mana produk Tesla ini dinilai cukup mahal untuk kebanyakan orang. Jadi segmentasi Tesla ini adalah untuk individual atau keluarga yang bisa dikatakan punya atau kaya. Tapi Tesla juga berkemungkinan untuk berganti dari monosegmen ke multisegmen di masa depan, mengingat strategi bisnis Tesla yang disebutkan oleh Elon Musk pada tahun 2006 bahwa Tesla akan terus berusaha untuk membuat mobil listrik yang lebih dan lebih murah lagi seiring berjalannya waktu. Sejak 2015, Tesla telah menjual All-Electric Luxury Sport Utility Vehicle atau disingkat SUV yang cukup berhasil di pasar. Penentuan posisi unik Tesla di pasar mobil adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Tesla juga tidak hanya menjual mobil listrik, tetapi juga menjual teknologi. Ada salah satu pernyataan menarik yang menyebutkan bahwa Tesla ini adalah satu-satunya mobil bergaya yang dapat melaju dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 3 detik tanpa setetes pun oil. Elon Musk juga menyebutkan bahwa Tesla ini lebih dari sekadar brand pembuat mobil, tapi Tesla juga merupakan visi dari masa depan kita semua. Tesla secara konsisten terbukti peduli dengan user experience-nya yang juga telah membantu dalam pembentukan persepsi publik tentang brand tersebut. Word of mouth telah menjadi pendorong yang kuat untuk pertumbuhan Tesla. Didorong juga oleh pelanggan yang antusias mendukung ide dan visi Tesla, meskipun ia bahkan tidak mempunyai ikatan atau kerjasama apapun dengan Tesla. Hal ini juga dapat terjadi karena kualitas yang sangat baik dari brand Tesla. Elon Musk. Tesla memiliki misi yang sangat berkaitan dengan misi utama dalam karir Elon Musk. Keduanya sama-sama ingin menjaga iklim di bumi ini. Sebagai CEO Tesla, Musk sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya. Dia berani mengambil resiko tinggi demi keberlangsungan perusahaannya. Selain itu, Elon Musk juga seorang yang memiliki keterampilan yang cerdas. Planning. Mobil listrik ini sebelumnya diimpikan oleh Martin dan Mark selaku pendiri Tesla. Kemudian, mimpi ini tercapai setelah Elon Musk bergabung dan memberikan modal untuk perusahaan ini. Tujuan mereka ingin membuktikan bahwa mobil listrik dapat tampil selangkah lebih baik dibandingkan mobil berbahan bakar minyak, karena dapat mempengaruhi masa depan umat manusia. Dalam mencapai mimpinya, mereka rela mengambil keputusan yang beresiko tinggi, dan yang paling penting, mereka mau mendengarkan kritik para pengguna mobil listrik
demi menjaga suatu kualitas yang mereka miliki. Organizing. Dalam mengatur tugas, orang, dan yang lainnya, Elon Musk memiliki gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan yang dilakukan dengan menginspirasi pengikut atau bawahan untuk memprioritaskan organisasi di atas kepentingan pribadi. Leading. Elon Musk selalu bekerja lebih keras dari yang lainnya. Jika mereka bekerja 40 jam per seminggu, Musk akan bekerja 80-100 jam dalam seminggu. Perilaku itu bisa membuat targetnya tercapai dalam waktu 4 bulan, sementara yang lain baru mencapai dalam 1 tahun. Hal itu pula yang sering ia katakan untuk mendorong karyawannya agar kreativitas karyawannya terus berkembang. Untuk memulai sesuatu yang besar dibutuhkan banyak sekali pengorbanan. Itu salah satu kunci kesuksesan Musk. Dalam hal mencapai tujuannya, Musk bahkan rela mengeluarkan lebih banyak uang untuk modal agar tujuannya bisa tercapai. Controlling. Hal yang ingin diketahui oleh Elon Musk ketika berbicara dengan pengendara Tesla, ia hanya ingin mengetahui apa saja kesalahan yang ada pada Tesla tersebut. Dan apabila terdapat pilihan antara lebih banyak pemasaran atau meningkatkan kualitas produk, Musk akan memilih kualitas setiap saatnya. Karena bagi Musk, kualitas adalah yang paling utama. Oke, kali ini gue akan bahas tentang challenges to being an exceptional manager atau tantangan menjadi manajer yang luar biasa. Ini versi Elon Musk. Nah, Elon Musk mengajarkan, terus Elon Musk pernah berkata, "If things are not falling, you are not innovating enough." Yang artinya, bahwa kegagalan itu adalah pilihan. Jika kita tidak pernah gagal, kita tidak akan bisa berinovasi. Kali ini gue akan ngebahas tentang masa krisis Elon Musk. Yang kita ketahui sekarang, Elon Musk adalah orang yang sukses dan menjadi orang terkaya di dunia. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa pemimpin perusahaan Tesla dan SpaceX yang kekayaannya menembus sampai 69 miliar US dollar pernah mengalami masa lalu yang tak mengenakan. Oke, yang pertama, kala menjalani masa kanak-kanak di Afrika Selatan, Elon Musk kerap dicap aneh karena introvert alias tertutup, serta lebih suka berada di perpustakaan dan membaca, ketimbang bersosialisasi dengan teman-temannya seperti pergi ke pesta, minum, dan sejenisnya. Elon juga kerap menjadi korban bully alias perundungan. Ia bahkan pernah dilarikan ke rumah sakit setelah kelompok anak di sekolah menghajarnya hingga pingsan. Karakter dari kecil yang berbeda dari anak-anak usianya membuat pemikiran Elon yang lebih dewasa dan memikirkan hal-hal yang awalnya mustahil bagi kebanyakan orang menjadi nyata di dunia sekarang. Yang kedua, ada masalah dengan keluarganya, terutama ayahnya. Di rumah, Elon memang mendapat didikan keras dari orang tuanya, dan di usia 9 tahun, bapak ibunya berpisah alias cerai. Elon kerap ribut dengan ayahnya, yaitu Errol Musk, yang 4 kali kawin cerai dan pernah menghamili anak tiri dari salah satu perkawinannya. Mereka pun pernah tak berbicara satu sama lain selama setahun lebih. Di masalah ini, Elon menyibukkan dirinya dengan hal-hal positif seperti banyak membaca dan belajar hal seperti pemrograman dan teknik komputer, yang mana pada usianya 12 tahun, ia berhasil membuat serta menjual kode komputer pada majalah komputer untuk sebuah game yang ia beri nama Blastar dengan harga 500 US dollar. Yang ketiga, masalah ekonomi di keluarga. Permasalahan keluarga mengakibatkan perekonomian keluarga Elon Musk terganggu juga. Pengalaman yang buruk itu membuat Elon akhirnya meninggalkan Afrika Selatan. Umur 18 tahun, ia pindah ke rumah pamannya di Montreal, Kanada, dan mendapat kewarganegaraan di sana. Pasca pindah, ia pernah membersihkan sampah gandum di peternakan, memotong kayu, hingga jadi tukang bersih-bersih di pabrik kayu. Saat kuliah di Queen's University, Ontario, ia pernah makan hanya dengan $1 Kanada per hari. Di masa krisis ini, Elon Musk menghadapinya dengan kreatif, memanfaatkan sesuatu karena Elon Musk pernah jualan game hingga komponen komputer di usia mudanya yang
kreatif untuk mencari uang sehingga dari kecil mental pekerja kerasnya sudah terbentuk untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, di tahun 2008 telah terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat yang berdampak kepada perekonomian global yang mengakibatkan beberapa perusahaan besar pilot atau bangkrut seperti Lehman Brothers. Pada 2008 ketika bercerai dengan istri pertamanya, ia mengaku harus meminjam uang kepada teman-temannya untuk membayar uang sewa yang harus ditanggungnya. Dia menggambarkan 2008 sebagai tahun terburuk dalam hidupnya. Tesla terus merugi dan SpaceX mengalami masalah saat meluncurkan roket Falcon 1. Dia juga berpisah dengan istri pertamanya yang membawa sebagian kekayaannya. Demi bisa bertahan hidup, dia pun harus berutang. Namun, di akhir 2008, bisnisnya mulai bangkit. SpaceX mendapat kontrak dari NASA dan Tesla mendapatkan investor baru. 2 tahun kemudian, semuanya menjadi sangat baik. Bahkan pada Juni 2010, Tesla mencatatkan sahamnya di bursa. Setelah 10 tahun resmi terdaftar di Bursa Efek, kini harga saham Tesla selembarnya mencapai kisaran $540 Amerika Serikat. Yang kelima, kerap gagal membina rumah tangga. Tidak hanya perjalanan bisnis saja yang tidak mulus dialami oleh Elon Musk, tetapi perjalanan cinta pun juga tidak mulus. Elon Musk pernah menikah dengan istri pertamanya Justin Wilson, seorang penulis, dan dikaruniai 5 anak, hanya bertahan selama 8 tahun. Selanjutnya, 2 tahun kemudian Elon Musk menikah dengan Tallulah Riley yang cerai pada tahun 2012, kemudian kembali rujuk pada 2013, lalu bercerai untuk kedua kalinya dengan Tallulah Riley pada 2016. Hingga saat kini Elon Musk menjalin hubungan dengan Grimes dan memiliki anak pada Mei 2020. Dalam masa krisis ini, Elon Musk mencari pasangan yang cocok dan saling melengkapi, menerima apa adanya dengan menjadikan pribadi yang lebih baik dari masa sebelum-sebelumnya. Kesimpulan dari semua masalah Elon Musk tersebut yaitu Elon Musk masih percaya dengan perusahaan dia, dan hebatnya dia masih bisa bangkit dari keadaan tersebut karena kegigihannya dalam menjalani proses rintangan tersebut dengan baik, berbeda dengan kita yang lebih banyak mengeluhnya jika dikasih rintangan. Ingat kawan, Tuhan tidak akan memberikan suatu cobaan kepada seseorang yang tidak bisa, melainkan memberikan kepada seseorang yang mampu mengatasi masalahnya dengan baik. Selanjutnya ada keterampilan luar biasa yang dibutuhkan manajer. Yang pertama ada teknis, yaitu keingintahuan. Ketika Musk berada di usia 3 atau 4, dia kehabisan buku untuk dibaca dari perpustakaan. Akibatnya, dia mulai membaca ensiklopedia Britannica. Lalu ada penemuan. Pada 2013, Musk merilis sketsa dan konsep Hyperloop. Hyperloop adalah sistem transportasi berkecepatan tinggi konseptual yang dapat mencapai kecepatan hingga 760 mph atau sekitar 1223 km/h. Yang kedua, pesawat jet supersonik pendaratan lepas landas vertikal dengan penggerak kipas listrik yang dikenal sebagai jet listrik Musk. Yang kedua, ada konseptual, yaitu ketegasan, seperti menginvestasikan tabungannya dalam usaha yang dia yakini dengan risiko bangkrut. Yang kedua, tidak takut untuk membuat keputusan sulit. Yang ketiga, dia menemukan apa yang dia inginkan dan kemudian bertindak berdasarkan ide-idenya. Yang keempat, strategi dan tindakan mengarah pada hasil. Lalu ada memiliki kunci untuk memecahkan masalah, seperti melihat dari bagian terkecil dari masalah sehingga berpikir ke masalah yang terbesar. Lalu ada pemimpin, dia adalah jembatan antara persyaratan, pasar, dan apa yang ingin dilakukan oleh para insinyur di lapangan. Elon Musk memimpin dengan melakukan lebih dari sekadar memberitahu. Musk memahami bahwa kerja tim adalah kebutuhan bagi setiap tim atau bisnis untuk berhasil. Yang terakhir ada keterampilan, yaitu kemanusiaan. Yang pertama, sebagian besar perusahaan berjalan dengan motif utama untuk menjadi menguntungkan. Yang kedua, ingin mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat mengubah dunia yang kita tinggali. Lalu ada komunikasi. Dia membuat orang mengambil kepemilikan atas proyek mereka. Yang kedua, menemukan waktu untuk merayakan kesuksesan dengan karyawannya dan berterima kasih kepada mereka. Lalu ada bekerja dari bawah. Misalnya, Elon adalah insinyur terapan yang brilian dan memiliki kemampuan untuk berpikir pada tingkat sistem desain. Lalu dia secara pribadi menguji drive perubahan pada mobil Tesla sebelum pergi ke pelanggan. Yang ketiga, dia sangat rinci. Sekian presentasi dari kelompok 2
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.